Saudara-saudari, selamat datang di ibadah online Gereja GKPB Fajar Keagungan MDC Cirebon. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah dan memberkati kita ketika kita masih beribadah online di rumah kita masing-masing. Selama di bulan Juni ini, kita masih belajar suatu tema, yaitu menghadapi normal yang baru. Hari ini kita akan belajar tentang sikap yang terakhir, yaitu sikap bertanggung jawab. Kita akan belajar alasan mengapa sikap bertanggung jawab sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan zaman seperti ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai sikap yang keempat ini, mari kita mempersiapkan hati untuk memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita boleh ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita mau puji sembah Tuhan, sebab bahwasanya Tuhan itu Allah yang baik. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik, Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu
apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Sebab bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya Bapa. Haleluya, Yesus. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Katakan kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Panggil namanya Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau pelihara kami sampai hari ini Tuhan. Kami ucap syukur. Sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itulah yang menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Di dalam penelitian yang ia lakukan, Sheena Iyengar, seorang profesor dari Columbia University di New York, mendapati bahwa rata-rata setiap hari orang membuat 70 keputusan yang diambil secara sadar. Keputusan-keputusan yang dibuat dengan sadar, artinya tidak termasuk keputusan yang dibuat di bawah ambang sadar atau karena gerakan refleks. Seperti menginjak pedal rem ketika mengemudikan mobil, mengayunkan langkah ketika berjalan, atau menutup sendok dan garpu seusai makan. Kalau keputusan-keputusan yang dibuat di bawah ambang sadar itu diperhitungkan, maka tentu jumlahnya tidak akan terbilang. Yang diteliti oleh Iyengar adalah keputusan-keputusan yang dibuat secara sadar. Seperti misalnya keputusan tentang buku apa yang hendak Anda baca hari ini.
Jenis kopi apa yang akan Anda pesan pada hari ini? Black coffee atau cappuccino misalnya. Juga apakah Anda akan berolahraga atau tidak pada hari ini? Rata-rata setiap hari orang secara sadar membuat berbagai keputusan mulai dari hal-hal yang remeh sampai kepada yang strategis sebanyak 70 keputusan. Apabila semua itu dijumlahkan, maka setiap tahun rata-rata orang membuat 25.550 keputusan. Di dalam jangka waktu 70 tahun, yaitu dari sejak orang sadar akan dirinya sampai ia meninggal dunia, yang bersangkutan membuat 1.788.500 keputusan. Artinya di sepanjang kehidupan ini kita secara sadar membuat sekitar 2 juta keputusan. Tentang keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia, Albert Camus, seorang filsuf, penulis, dan jurnalis dari Prancis yang sangat terkenal dan pemenang hadiah Nobel untuk karya sastra pada tahun 1957 berkata, "Life is a sum of all your choices." Hidup ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan yang Anda ambil. Artinya kalau Anda menghimpunkan 2 juta keputusan yang pernah Anda ambil di sepanjang kehidupan Anda, maka itulah diri Anda. Ya, seperti yang acap kali saya katakan, hidup ini merupakan rangkaian keputusan. Kita menjadi kita karena keputusan-keputusan yang kita buat. Bukan itu saja, keputusan-keputusan yang tepat akan membuahkan kehidupan yang berbahagia. Keputusan-keputusan yang keliru akan mengakibatkan kehidupan yang penuh dengan penyesalan. Berarti membuat keputusan-keputusan yang benar merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat merupakan kesanggupan yang sangat vital dalam kehidupan kita. Hal ini tidak terlepas dari sikap yang bertanggung jawab. Hal itulah yang Allah sampaikan kepada Yosua di dalam Yosua pasal 1. Agar menjadi sikap yang mewarnai kehidupannya. Saat itu Yosua dan bangsa Israel sedang menghadapi perubahan dalam tatanan kehidupan mereka. Mereka akan memasuki suatu pola kehidupan yang baru atau a new normal. Dari bangsa yang hidup mengembara selama 40 tahun di padang gurun, sekarang mereka akan tinggal secara menetap di Kanaan. A new normal. Dari bangsa yang selama 40 tahun hidup dipimpin oleh Musa, seorang pangeran yang dididik di istana Firaun. Sekarang mereka akan dipimpin oleh Yosua yang berusia lebih muda daripada Musa dan yang tidak pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang pangeran Mesir. A new normal. Dari bangsa yang kebutuhan hidupnya selama 40 tahun di padang gurun dicukupkan Tuhan dengan makanan yang disebut sebagai mana. Artinya selama itu mereka hidup tahu beres. Sekarang harus bercocok tanam sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. A new normal. Di dalam pola kehidupan yang baru tersebut, Yosua dan bangsa Israel harus hidup dengan sikap yang bertanggung jawab. Hanya dengan demikian, barulah mereka akan melewati perubahan dan masa depan di dalam berkat Tuhan, yaitu keberhasilan. Sikap ini pula lah yang harus ada dalam diri kita. Sikap yang membuat kita bukan sekadar mampu bertahan hidup di era new normal oleh karena wabah yang melanda seluruh dunia seperti sekarang. Namun akan membuat kita berkembang dan mengalami rancangan Allah yang indah bagi masa depan kita.
Pentingnya sikap bertanggung jawab ini dikemukakan Allah di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Sikap ini merupakan sikap keempat dari antara 4 sikap yang ditulis di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. 4 sikap yang diperlukan di era new normal. 3 sikap yang pertama yaitu visioner, rendah hati, dan tabah atau teguh hati sudah kita bahas secara berturut-turut di dalam 3 minggu yang lewat. Sekarang kita akan mempelajari sikap yang keempat, yaitu bertanggung jawab. Untuk itu mari kita baca Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Tuhan berfirman demikian kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab alasannya engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, perhatikan ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuperintahkan, bukan kuhimbau, bukan kuanjurkan, bukan kusarankan, namun kuperintahkan kepadamu, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam 4 ayat ini, 3 kali Tuhan memerintahkan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Frasa ini berbentuk kata perintah. An imperative verb. Kata kerja imperatif. Keharusan. Perintah. Artinya Yosua dan bukan Tuhan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Suatu kata perintah. Artinya Yosua dan bukan Tuhan yang harus menaatinya. Suatu kata perintah. Artinya Yosua dan bukan Tuhan yang harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Memang acap kali dalam banyak hal manusia bersikap secara terbalik. Apa yang menjadi tanggung jawab dirinya, dia tidak mau kerjakan. Dan apa yang sebenarnya merupakan tanggung jawab Tuhan, justru dia ingin ambil alih. Sebagai contoh, berapa lama kita akan hidup di dunia ini? Itu adalah bagian Tuhan yang menentukannya. Namun, apakah kita akan melewati kehidupan ini dengan tubuh yang sehat atau tidak? Kita yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Yaitu antara lain dengan berolahraga secara teratur dan makan tidak secara ngawur. Itu adalah tanggung jawab kita. Apakah kita akan berolahraga atau tidak? Itu bukan tanggung jawab Tuhan. Itu bagian kita. Jangan dibalik. Jangan Tuhan yang diminta berolahraga untuk kita. Dan kemudian kita yang menentukan berapa lama kita akan hidup di dunia ini.
mana yang adalah bagian Tuhan, biar itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Mana yang merupakan bagian kita, kita yang wajib untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9 tadi, Tuhan berkata, Yosua, ada 3 tanggung jawabku. 1, memberikan negeri Kanaan menjadi milikmu. Ayat 6. Itu adalah tanggung jawabku. 2, menjadikan dirimu berhasil dan beruntung. Ayat 7 dan 8. Itu adalah tanggung jawabku, kata Tuhan. 3, menyertai dirimu kemanapun kau pergi. Ayat 9. Itu adalah tanggung jawabku. Namun Yosua, ada 3 tanggung jawab yang harus engkau penuhi. Hanya dengan demikian, barulah 3 tanggung jawabku akan engkau alami. Hal yang sama Tuhan sampaikan kepada kita. Masa new normal ini akan kita lewati dalam berkat, keberhasilan, serta penyertaan Tuhan. Asal kita bersedia hidup secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab di dalam 3 hal. Yaitu yang pertama, bertanggung jawab di dalam membuat keputusan. Sebagaimana yang telah saya utarakan di awal pembicaraan kita tadi. Hidup ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan yang kita ambil. Kita menjadi kita karena keputusan-keputusan yang kita buat di masa lampau. Oleh sebab itu kita tidak boleh bersikap ceroboh dalam membuat keputusan. Sebab keputusan yang ceroboh tentu akan membuahkan berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Namun di sisi lain, kita juga harus berani membuat keputusan. Tidak sedikit orang yang karena mengetahui bahwa keputusan-keputusan yang ia ambil akan mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain, maka sebagai akibat ia tidak berani membuat keputusan. Padahal orang yang tidak bersedia membuat keputusan sesungguhnya sudah membuat keputusan. Yaitu memutuskan untuk tidak membuat keputusan. Dengan kata lain, tidak ada orang yang dapat menghindar dari kewajiban untuk membuat keputusan. Oleh sebab itu, di dalam ayat 6 tadi, Tuhan mengutarakan kepada Yosua bahwa Yosua harus berani membuat keputusan. Yosua harus bersedia untuk membuat keputusan. Dalam hal ini, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita lihat kembali Yosua pasal 1 ayat 6 yang sudah kita baca tadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Alasannya, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Di sini Tuhan mengingatkan Yosua akan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Salah satu tanggung jawab dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan. Seorang pemimpin yang tidak mampu dan tidak mau membuat keputusan adalah pribadi yang tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Karena berarti ia tidak mampu dan tidak mau untuk melaksanakan tugasnya. Yosua harus bersikap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, seperti yang ditulis di ayat 6, Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Artinya ia tidak boleh takut atau ragu dalam melaksanakan kewajibannya. Sebab bila ia tidak bersedia membuat keputusan, maka orang lain yang akan membuat keputusan bagi dirinya. Keputusan yang belum tentu seperti yang ia harapkan. Ronald Reagan, almarhum Presiden Amerika Serikat, pernah bercerita tentang pengalaman yang ia lewati saat masih berusia remaja. Pengalaman yang mengajar bahwa ia harus bersedia untuk membuat keputusan. Ia berkata, suatu hari salah seorang bibinya, tantenya, mengantar dirinya ke toko sepatu
untuk membuat sepasang sepatu yang baru. Pada masa itu, jarang orang yang membeli sepatu yang telah jadi seperti di masa sekarang. Tetapi orang harus memesan dan membuatkan sepatu di tukang sepatu. Si tukang sepatu bertanya kepada Regan, ujung sepatu yang bagaimana yang kau inginkan? Yang berbentuk bulat atau persegi? Karena tidak mampu membuat keputusan, maka Regan tidak segera menjawab. Alhasil, si tukang sepatu berkata, baik, pulanglah dan ambillah waktu beberapa hari untuk memikirkan dan memutuskannya. Beberapa hari kemudian, si tukang sepatu kebetulan bertemu dengan Regan di jalan. Dan kembali ia bertanya tentang bentuk ujung sepatu yang dikehendaki oleh Regan. Lagi-lagi Ronald Reagan belum juga mampu membuat pilihan. Akhirnya si tukang sepatu berkata, kalau begitu beberapa hari lagi datanglah ke tokoku. Saat itu sepatumu sudah akan selesai dibuat. Beberapa hari kemudian Ronald Reagan datang lagi ke toko sepatu tadi. Tanpa bertanya tentang bentuk ujung sepatu yang dikehendaki Reagan, si tukang sepatu langsung menyerahkan sepasang sepatu kepada dirinya. Sepasang sepatu dengan sisi kanan yang berujung persegi dan sisi kiri yang berujung bulat. Ronald Reagan berkata, hari itu saya belajar satu pelajaran yang sangat penting. Yaitu bila engkau tidak bersedia membuat keputusan, maka orang lain yang akan membuatkannya bagi dirimu. Keputusan yang belum tentu seperti yang engkau inginkan. Ya, kita harus mengisi era new normal secara bertanggung jawab. Yaitu bertanggung jawab dalam membuat keputusan. Artinya kita harus berani membuat keputusan. Dan bukan keputusan yang bersifat asal-asalan alias ngawur. Namun keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kita harus mengisi era new normal ini dengan sikap bertanggung jawab di dalam mengambil tindakan. Sebab suatu keputusan bila tidak diwujudkan dalam tindakan, maka tidaklah ada gunanya. Keputusan yang hanya berhenti sampai kabar keputusan dan tidak berlanjut dalam tindakan tidak akan menghasilkan apapun juga. Hal ini sama seperti 3 ekor katak yang duduk di pinggir sebuah kolam. Saat itu matahari bersinar dengan sangat terik, suhu udara sedang sangat tinggi, dan ketiga ekor katak ini merasa kegerahan. Mereka pun berunding apa yang harus mereka lakukan. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya mereka membuat keputusan. 2 dari 3 ekor katak itu memutuskan untuk menceburkan diri ke dalam kolam. Yang satu lagi berkata, saya tidak mau masuk ke dalam kolam ini. Pertanyaannya sekarang, berapa ekor katak yang tetap tinggal di pinggir kolam? 3 ekor. Mengapa 3 ekor? Bukankah 2 ekor di antara mereka telah memutuskan untuk menceburkan diri ke dalam kolam? Ya benar. Namun yang berada di pinggir kolam tetap 3 ekor. Mengapa? Sebab walaupun 2 ekor katak tadi telah memutuskan untuk menceburkan diri ke dalam kolam, namun mereka hanya sekadar membuat keputusan dan tidak mewujudkannya dalam tindakan. Keputusan tanpa tindakan tidaklah ada gunanya. Lebih lanjut, sebagaimana kita harus membuat keputusan secara bertanggung jawab, demikian juga kita harus menindaklanjuti keputusan-keputusan tersebut secara bertanggung jawab pula. Hal itu diutarakan Tuhan kepada Yosua di dalam ayat 7. Yosua pasal 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Perhatikan. Bertindaklah hati-hati. Saya ulang.
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di sini Tuhan mengingatkan Yosua agar ia berani bertindak. Dan bukan asal bertindak, namun bertindak dengan hati-hati. Alias Yosua harus bertindak secara bertanggung jawab. Ingat, kalau kita bertindak secara tidak bertanggung jawab, maka orang lainlah yang akan memikul akibatnya. Sebagai contoh, kalau Anda membuang sampah secara sembarangan, sampah itu tidak akan berjalan dan kemudian masuk ke dalam tong sampah dengan sendirinya. Orang lain yang harus menanggung akibatnya. Entah mereka harus melihat lantai yang kotor karena perbuatan Anda yang tidak bertanggung jawab tadi. Atau mereka yang terpaksa harus memungut sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah bagi Anda. Padahal kalau Anda hidup secara bertanggung jawab dan bertindak secara bertanggung jawab, maka orang lain tidak usah memikul akibat dari sikap Anda yang sembrono tadi. Hal ini perlu kita sadari. Sebab kalau di masa new normal ini, di tempat keramaian, Anda bertindak ceroboh, yaitu misalnya dengan tidak mengenakan masker, maka bukan hanya Anda saja yang akan menimba akibatnya. Di satu sisi bisa jadi Anda akan terpapar oleh virus. Namun di sisi lain, Anda juga dapat menularkan virus kepada orang lain. Kalau Anda tidak rajin menyuci tangan, bisa jadi Anda akan terkena virus. Namun bukannya tidak mungkin Anda menjadi pembawa virus dan menularkannya kepada orang lain. Singkat kata, seperti pesan Tuhan kepada Yosua dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Di dalam era new normal, kita harus bertindak secara bertanggung jawab. Tidak ceroboh, namun berhati-hati. Bertindak dengan hati-hati. Termasuk yaitu dengan menaati firman Tuhan. Supaya dengan demikian dimanapun kita berada. Entah di tempat kerja, di sekolah, di dalam rumah tangga, dan di dalam pergaulan sehari-hari. Tuhan akan senantiasa memberkati kita dengan keberuntungan. Yang ketiga, di dalam era new normal ini, kita harus bersikap bertanggung jawab di dalam mengisi pikiran kita. Karena sesungguhnya kualitas kehidupan kita sangat ditentukan oleh apa yang mengisi pikiran kita. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bermutu, maka kehidupan kita akan menjadi bermutu. Sebaliknya, kalau kita mengisi pikiran kita dengan sampah, maka sesungguhnya hidup kita tidak berbeda dengan tong sampah. Jadi, apakah hidup kita ini akan menjadi kotak permata atau kotak sampah? Tergantung pada apa yang kita isikan ke dalam pikiran kita. Kalau yang kita pikirkan adalah hal-hal yang mesum, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang melenceng, maka kehidupan kita akan menjadi tidak bermutu. Kalau yang mengisi pembicaraan kita, kalau yang mengisi WhatsApp yang kita kirim dan pesan yang kita unggah di media sosial adalah sekadar berita gosip dan hoax, maka kehidupan kita akan menjadi tidak bermakna. Sebaliknya, kalau kita mengisi pikiran kita secara bertanggung jawab, yaitu mengisinya dengan hal-hal yang bermutu, mulia, benar, dan membangkitkan iman, maka kehidupan kita akan menjadi bermutu. Pentingnya mengisi pikiran secara bertanggung jawab ini disampaikan Allah kepada Yosua di dalam ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat, firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saya ulang, renungkanlah itu siang dan malam.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan, baca bersama dengan saya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memang terdapat kaitan yang erat antara apa yang kita katakan dengan apa yang mengisi pikiran kita. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang mesum, maka kata-kata kita juga akan mesum. Kalau pikiran kita tidak bermutu, maka apa yang kita ucapkan juga tidak akan bermutu. Sebaliknya, kalau yang mengisi pikiran kita adalah hal-hal yang mulia, maka kata-kata kita juga akan bermanfaat. Kalau yang mengisi pikiran kita adalah firman Tuhan, yaitu kebenaran yang menuntun kita kepada kehidupan, maka kita akan melewati era new normal ini di dalam tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, kita tidak perlu merasa takut terhadap masa depan kita. Kita tidak perlu merasa gentar dalam menyongsong era new normal ini. Alasannya, sebab Tuhan telah menjaminnya dengan penyertaan, tuntunan, dan berkatnya. Yang perlu kita lakukan adalah membuat keputusan-keputusan secara bertanggung jawab. Mengambil tindakan-tindakan yang bertanggung jawab. Dan mengisi pikiran kita secara bertanggung jawab. Itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah menyediakan dan menjamin masa depan yang tidak akan mengecewakan. Apakah keputusan, tindakan, dan pikiran yang bertanggung jawab itu? Sebagaimana yang Tuhan katakan berulang-ulang dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Keputusan, tindakan, dan pikiran yang benar adalah keputusan, tindakan, dan pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang benar, mulia, dan murni. Karena itu saya mengajak Anda untuk sungguh-sungguh menjadikan kehidupan ini sebagai kotak permata. Yaitu dengan mengisi pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Di sini pentingnya bagi kita untuk melakukan ibadah harian. Ibadah harian. Di mana pagi, siang, dan malam kita mengisi pikiran, hati, dan kehidupan kita dengan firman Tuhan yang mulia. Firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadikan kehidupan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sehingga seperti kata Mazmur pasal 1. Pohon itu daunnya tidak layu. Menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang kita perbuat, katakan bersama dengan saya, dijadikan Tuhan berhasil. Oleh karena itu, segera dapatkan buku ibadah harian seperti yang ada di tangan saya. Buku ibadah harian yang akan menolong Anda untuk mengisi kehidupan Anda secara bertanggung jawab. Untuk itu hubungilah nomor telepon di bawah melalui WhatsApp untuk mendapatkan keterangan cara membelinya. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, untuk apa saya membeli bukunya, Pak? Bukankah saya dapat membacanya secara gratis melalui website dan aplikasi ibadah harian? Ya benar. Namun ingat, apa saja yang gratisan cenderung tidak akan kita hargai. Oleh sebab itu, dengan menginvestasikan uang sebesar Rp70.000, yaitu dengan membeli buku ibadah harian, sebenarnya Anda sedang membuat investasi yang sangat berharga bagi masa depan Anda. Mari kita isi tatanan kehidupan yang baru, a new normal ini, dengan berkat dan keberhasilan yang telah Tuhan janjikan. Isi tatanan yang baru ini dengan sikap yang visioner, rendah hati, tabah atau teguh hati, dan bertanggung jawab. Itulah bagian kita. Itulah yang telah Yesus contohkan bagi kita.
Dia adalah pribadi yang visioner, rendah hati, teguh hati, dan penuh dengan tanggung jawab. Dalam sikap yang bertanggung jawab, ia telah membentangkan hari esok yang indah bagi kita. Dengan sikap yang bertanggung jawab, Yesus bersedia menyertai kita. Dengan sikap yang bertanggung jawab, Tuhan Yesus menjamin masa depan kita. Sehingga dengan demikian kita tahu, sungguh di dalam kasih setianya ada masa depan yang indah yang sedang menanti kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pribadi yang mengetahui segala sesuatu dan Engkau melihat jauh ke depan sehingga Engkau tidak pernah merasa berputus asa dengan diri kami. Engkau rendah hati sehingga Engkau rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Engkau pribadi yang tabah dengan teguh hati. Engkau mengorbankan diri kayu salib sampai akhir, menyerahkan nyawa bagi kami, manusia yang berdosa, supaya kami diselamatkan dan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Engkau pribadi yang bertanggung jawab. Engkau berjanji akan menyertai kami, tidak akan pernah meninggalkan kami, menyediakan hari esok bagi kami, dan menjamin janjimu itu dengan kasih setiamu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup seperti dirimu juga. Ajar kami untuk berani hidup bertanggung jawab. Mengisi kehidupan ini dengan keputusan-keputusan. Dengan tindakan-tindakan. Dan pikiran yang bertanggung jawab. Sehingga kami dapat melihat apa yang menjadi bagianmu akan kami alami dalam hidup ini. Penyertaan, jaminan akan masa depan, dan berkat serta keberhasilan akan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Saya berdoa untuk semua orang yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini dan mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, tuntun dan sertai anak-anak-Mu. Tuntun dan sertai mereka melewati setiap musim kehidupan. Sehingga kami tahu bahwa di balik semua yang kami alami. Sehingga kami tahu di balik semua yang kami alami. Kami akan melihat pertolongan, berkat, dan keberhasilan dari Tuhan menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama di atas segala nama. Nama yang indah, nama yang menyelamatkan. Nama yang menebus kehidupan kami dari kehidupan yang lama. Dan menjamin kehidupan yang baru untuk hari depan kami. Nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online ini hingga selesai. Ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan di hadapan Anda. Di antaranya, ibadah akan dimulai secara onsite pada minggu pertama di awal bulan Juli mendatang. Ibadah dilakukan 2 kali dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama pada pukul 9 sampai pukul 10 dan ibadah kedua pada pukul 17 sampai pukul 18.
Bagi anak-anak, remaja, dan bapak ibu yang berusia 60 tahun ke atas, sesuai aturan pemerintah tidak diizinkan untuk hadir, melainkan mengikuti ibadah online melalui YouTube channel GKPB Fajar Kagungan MDC Cirebon. Kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan pemerintah, yaitu 1. Menggunakan masker, 2. Menggunakan hand sanitizer, 3. Tempat duduk berjarak, keempat, pengecekan suhu badan, dan yang kelima, tidak memberikan salam dengan berjabat tangan. Pertemuan kesan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Informasi nomor ID dan password akan dibagikan oleh ketua kesan masing-masing. Mari kita memberikan persembahan dan pepulaan kita sebagai wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan pepuluhan dengan mengirimkannya ke rekening yang tertera di layar. Selain itu, tersedia alternatif bagi saudara yang ingin memberikannya secara langsung. Saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan dan pepuluhan yang tersedia di depan ruang ibadah umum. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi hotline yang tertera di layar. Sekian MDC News di minggu ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah sumber segala kasih karunia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan memberkati setiap kami yang berharap kepadamu. Kami bersyukur kepadamu karena dimanapun kami berada saat ini, kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Iman kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan hati kami penuh dengan ketenangan. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri di tengah masalah dan kesulitan yang kami hadapi. Engkau berkenan menuntun perjalanan hidup kami di tengah masa yang tidak mudah ini. Dan ini keyakinan kami ya Tuhan, kalau Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami, maka Tuhan pula yang akan membuka jalan bagi setiap kami. Karena itu ya Tuhan, doa kami, tuntunlah hidup kami, pimpinlah perjalanan hidup kami. Sekarang saya berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga, supaya sukacita dan damai sejahtera melimpah dalam kehidupan mereka. Ada relasi yang indah antara anggota setiap keluarga. Berkatilah usaha pekerjaan umat-Mu ya Tuhan di masa yang tidak mudah ini. Turunkanlah hikmat-Mu dalam hidup mereka, supaya setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang benar dan tepat. Bukalah jalan keluar bagi mereka di tengah persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Lindungilah umat-Mu ya Tuhan dari segala mara bahaya. Sembuhkanlah yang sakit. Pulihkanlah kesehatan mereka ya Tuhan. Dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan, saya berdoa. Kiranya berkat dari Bapa di surga dilimpahkan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang kuasa dan kasih-Nya tidak terbatas, kami berdoa dan bersyukur. Amin.